Sebuah keajaiban muncul ketika dua orang pria di waktu yang berbeda saling terhubung. Mereka berdua terpaut waktu 32 tahun, tapi anehnya satu sama lain bisa saling terhubung. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan yang selama ini tidak pernah terpecahkan. Akankah kasus ini terkuak? Dan inilah Time Renegade. 31 Desember 2014, orang-orang berkumpul untuk merayakan pergantian tahun. Terlihat beberapa polisi sudah standby di posisi mereka masing-masing. Seorang polisi bernama Gunwo berusaha mencari orang yang mereka curigai. Perhatian Gunwo tertuju ke seorang wanita, di mana di tahun 1982, wanita yang sama sedang merayakan pergantian tahun dengan pacarnya yaitu Jiwan. Dan si wanita bernama Jung. Pergantian tahun pun terjadi di tahunnya Gunwo tahun 2015, sementara di tahunnya Jiwan tahun 1983. Di sana, Jiwan ini melamar pacarnya, tapi tiba-tiba tas milik Jung dijamret. Jiwan yang sadar akan pelakunya mencoba mengejar. Di gang yang sepi itu, si pelaku berhasil menusuk Jiwan. Sementara di tahun 2015, sang kapten melihat terduga pelaku. Gunwo mencoba mengejarnya. Si pelaku melawan dan Gunwo berusaha menghentikannya. Rekan polisinya mencoba membantu, tapi tembakannya malah mengenai Gunwo. Akhirnya, Gunwo dan juga Jiwan dari waktu yang masing-masing dibawa ke rumah sakit. Untungnya, keduanya berhasil diselamatkan. Tapi, ajaibnya, setelah kejadian itu, mereka berdua ini saling terhubung. Saat tertidur, Jiwan merasa dia ada di masa depan yaitu di tahun 2015. Sama halnya dengan Jiwan, Gunwo juga merasakan hal yang sama. Ketika dia tertidur, dia merasa kembali ke tahun 1983. Gunwo yang tertidur merasa dia ada di sebuah sekolah menjadi Jiwan. Jiwan yang merupakan guru musik ini sudah berpacaran sejak lama dengan Jung. Bahkan, semua hal yang mereka lakukan sering direkam oleh Jiwan dalam bentuk suara. Mereka berdua ini pun menyewa sebuah rumah lama. Kedepannya, mereka ingin hidup berdua di sana. Jung di sini bilang, dia pernah mendengar saat seseorang menjelang kematiannya, dia bisa melihat kehidupan yang akan datang. Jika Jung terakhir kembali, dia ingin tetap seperti itu, agar di kehidupan setelahnya, Jiwan tetap bisa mengenalinya. Gunwo lalu terbangun. Hal yang dia lihat tadi semua adalah mimpi. Kapten barunya lah yang mengagetkannya. Kembali ke Jiwan, dia dan juga Jung sedang makan. Jiwan cerita impian masa mudanya dulu ingin jadi seorang polisi. Di ruang sebelah terlihat beberapa murid yang sedang berjudi. Mereka takut ketahuan oleh Jiwan dan juga Jung yang ada di sana. Tapi tiba-tiba Jiwan masuk ke sana. Mereka lalu kocar-kacir keluar dan Jiwan berhasil menangkap satu orang murid bernama Kang. Berusaha keras, Kang mencoba kabur. Di masa sekarang, seorang penjahat juga dikejar pihak kepolisian. Dia yang terdesak lalu menyandera seorang perempuan. Polisi mencoba mengepungnya dan sang kapten langsung menembak bahu penjahat itu. Si kapten lalu memeriksa punggung si penjahat dan pergi. Gunwo masih kaget melihat kaptennya yang mengambil resiko besar menembak penjahat di saat Sandra masih ada di sana. Nah, rekannya bernama Li ini cerita, istrinya si kapten ini tewas di tangan penjahat. Padahal penjahat itu sudah dia kejar selama bertahun-tahun. Dulu si kapten pernah menembak bahu pelakunya, tapi setelah itu dia hilang tanpa jejak. Entah sekarang sudah tewas atau masih berkeliaran. Si kapten sendiri juga tidak tahu. Kembali ke masa lalu, Kang dihukum oleh Jiwan. Jiwan ini bertanya, kenapa Kang bisa sampai berjudi? Kang bilang dia ingin membelikan hadiah untuk ulang tahun pacarnya. Dari jendela, Jiwan melihat pacar dari Kang. Jiwan agak bingung karena pacarnya Kang ini termasuk anak pintar. Tapi kok mau berpacaran dengan berandalan kayak Kang? Tiba-tiba salju turun.
Agak aneh karena baru kali ini terjadi turun salju di bulan September. Hal itu juga terjadi di tahun 2015. Gunwo mendengarkan berita bahwa 32 tahun yang lalu ada seorang guru yang meramalkan akan terjadi salju di bulan September di tahun 2015. Radio buntut itu sepertinya rusak, jadi Lee meminjamkan HP-nya agar Gunwo bisa mendengarkan siaran radio. Gunwo kaget ketika si penyiar menyebutkan nama guru tersebut yang ternyata adalah Jiwon. Si kapten terus memperhatikan Gunwo dari ruangannya. Kembali ke masa lalu, Jiwon yang merasa mimpinya selama ini aneh menceritakan semuanya ke Jung. Di masa depan, Gunwo menceritakan mimpi yang dia alami ke Lee. Di masa lalu, Jung membuatkan Jiwon kopi agar dia bisa sedikit lebih tenang. Tiba-tiba, beberapa murid masuk ke ruang biologi itu. Mereka menanyakan apa yang sedang dibicarakan Jiwon dan juga Jung karena terlihat seserius itu. Jiwon cerita, di masa depan, setiap orang akan memegang telepon. Bentuknya kecil dan juga tipis dan tidak terlihat seperti telepon umum. Mereka semua tidak percaya termasuk guru biologi dan juga Kang. Jiwon lalu cerita bahwa 32 tahun yang akan datang, tepatnya di tanggal 26 dan 27 September 2015 akan turun salju sangat lebat. Si guru biologi meminta Jiwon untuk menghentikan semua omong kosongnya ke para siswa. Sementara di masa depan, Gunwo yang memeriksa CCTV melihat wanita yang sering dia lihat di mimpinya yaitu Jung. Gunwo yang penasaran mencoba memeriksa file lain yang ternyata wanita itu sering lewat di sana. Gunwo lalu mencoba mengikutinya, tapi di tengah jalan dia tidak sengaja menyinggol seseorang. Wanita itu seakan sadar sedang diikuti. Dia mengira Gunwo ini seorang penguntit. Apalagi ketika ditanya, Gunwo malah bilang dia wanita yang sering dilihatnya di mimpinya. Membuat wanita ini memukulinya dan berteriak. Beberapa orang datang dan menghentikan Gunwo. Gunwo bilang dia seorang polisi, tapi ketika diperiksa, dompetnya malah menghilang. Mereka lalu menggiring Gunwo ke kantor polisi. Tiba-tiba, rekan polisinya bilang dia baru menangkap copet yang mencuri dompetnya Gunwo. Mereka pun meminta maaf ke Gunwo. Mendengar ribut-ribut, si kapten pun datang. Gunwo menjelaskan tentang mimpi yang pernah dia ceritakan ke kaptennya ini, dan dia bertemu dengan wanita yang sering ada di mimpinya. Singkatnya, mereka berdamai dan makan-makan. Si wanita ini bernama Soyeon. Gunwo yang masih penasaran mencoba bertanya apakah Soyeon guru di sekolah SMA Sogyong. Soyeon bilang dia mengajar di SMA Myeong. Esok harinya, saat Soyeon bertemu kepala sekolah, dia bertanya tentang SMA Sogyong. Dulu memang nama SMA ini SMA Sogyong, sebelum ganti pemilik dan beralih jadi SMA Myeong. Soyeon jadi semakin penasaran. Dia mencoba mencari arsip-arsip lama. Kaget ketika dia tahu bahwa benar dulu ada guru bernama Jung yang wajahnya mirip dengan dia. Hal itu diceritakannya ke Gunwo. Mereka berdua jadi semakin penasaran. Apa maksud dari mimpinya Gunwo selama ini? Gunwo lalu mencari arsip-arsip lama di tahun 1983. Dia menemukan berita bahwa tim sepak bola Korea akan menang 2-1 dari Uruguay. Dia menulis semua berita-berita yang dia temukan di tahun 1983 di buku catatannya. Tiba-tiba, sang kapten datang membawa file-file yang belum terpecahkan di tahun 1980 dan meminta Gunwo untuk merapikannya. Gunwo sangat senang karena inilah file yang dia cari. Tapi kaget begitu melihat ada nama Jung di daftar korban pembunuhan. Di tanggal 4 Oktober 1983, tepatnya jam 7 malam, Jung akan tewas karena luka tebasan di lehernya. Pelakunya merupakan seorang buruh harian yang gemar berjudi. Jiwon terbangun dari tidurnya. Pikirannya langsung kemana-mana, takut jika hal itu benar terjadi. Sementara itu, Jung sedang ada di sekolah. Dia mendengar sesuatu. Setelah dicek, ternyata ada yang membobol masuk. Meskipun takut, tapi dia memberanikan diri untuk memeriksanya. Untungnya, yang ada di sana cuma muridnya yang terluka karena terjatuh. Dia bilang bukunya ketinggalan di sekolah. Niatnya dia ingin mengambil,
tapi karena gelap dia pun tersandung. Tapi anehnya, si murid ini bilang dari tadi pintunya sudah terbuka dan dia melihat bayangan. Esok harinya, Ji-hwan menanyakan akan kemana Jung nanti malam. Jung menjawab dia akan mengambil gaun pengantinnya. Ji-hwan bilang dia ingin ikut, tapi pantang bagi mempelai pria untuk melihat gaun pengantin sebelum pernikahan. Ji-hwan mencoba tenang dan tidak mempercayai mimpinya. Tapi ketika guru biologi bertanya siapa yang akan menang antara Korea dan Uruguay, Ji-hwan teringat lagi akan mimpinya. Saat pelajaran musik, Ji-hwan mendengar suara teriakan dari ruang guru. Ternyata para guru merayakan kemenangan Korea atas Uruguay 2-1. Ji-hwan semakin percaya bahwa mimpinya itu nyata. Masalahnya, di hari itu, jalan sedang kacau karena ada pesawat Cina yang melintas di sana. Mereka takut itu serangan. Ji-hwan ingat di berita yang dibaca oleh Gun-woo waktu itu, bahwa itu cuma gertakan. Cuma si sopir taksi tidak mempercayainya dan tetap tidak ingin beroperasi. Ji-hwan berusaha mengingat wajah pelakunya, dan dia mencari di tempat judi. Pelaku ini bernama Chul. Ji-hwan yang bertanya tentang Chul dikira Chul adalah penagih hutang. Jadi Chul akhirnya kabur. Ji-hwan berusaha mengejarnya. Di tengah jalan, Chul menabrak Jung. Chul melihat ada segepok uang di tasnya Jung. Chul pun mengikuti Jung. Jung berhenti di toilet membersihkan bajunya yang kotor. Kembali ke Ji-hwan yang terus berlari mengejar Chul. Tapi tiba-tiba Chul keluar dari toilet umum dan menabrak Ji-hwan. Ji-hwan melihat Chul membawa tas perempuan dengan bercak darah. Dia pun memutuskan masuk ke toilet itu dan melihat Jung yang sudah tewas. Polisi akhirnya datang ke sana. Di masa depan, Gun-woo seakan mengerti kesedihan dari Ji-hwan. Gun-woo pun menceritakan apa yang dialami oleh Jung ke Soyeon. Sementara Ji-hwan hanya bisa menangis. Andai dia sadar lebih cepat, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Chul juga akhirnya tertangkap. Ternyata Chul adalah ayah dari Kang. Chul terus bilang ke Kang bahwa dia bukanlah pelakunya. Kang meminta maaf ke Ji-hwan, tapi dia yakin bukan ayahnya lah pelakunya. Kang berjanji dia akan mencari pelaku yang asli. Sementara di masa depan, Soyeon melihat guru yang menghukum muridnya yang ketahuan merokok. Kepala sekolah berbisik bahwa tidak boleh ada yang merokok karena kasus kebakaran sekolah dulu. Dulu, auditorium terbakar dan membunuh 49 siswa. Hal itu diceritakannya ke Gun-woo. Gun-woo tahu tentang cerita itu. Dia pun meminta ke Soyeon untuk melihat arsip foto-foto murid di tahun 1983. Ketika dilihat, Gun-woo yakin mereka semua murid-murid dari kelasnya Jung. Gun-woo lalu berpikir apakah kasus-kasus ini berhubungan. Kematian Jung dan kasus kebakaran di sekolah. Sementara si kapten mendengar suara rekaman Ji-hwan, di mana Ji-hwan merekam semua yang dia lihat di mimpinya. Gun-woo sendiri mencoba membuka kembali arsip-arsip lama. Di sini terkuak bahwa korban pertamanya adalah Jung. Setelah itu ada korban-korban selanjutnya sampai total 7 korban. Cara yang digunakan untuk membunuh korbannya sama dengan menggorok leher korban. Lalu untuk kasus kebakaran di sekolah hanya ditemukan masker milik pelaku. Jika semua ini benar, bisa jadi Chul bukanlah pelakunya. Gun-woo seakan memberikan kode ke Ji-hwan untuk menemui Chul di penjara. Jika bukan dia pelakunya, bisa jadi dialah satu-satunya saksi. Chul cerita, di malam itu dia melihat seseorang menggunakan masker topeng. Chul jadi ingat, di toilet itu ada bau sedikit menyengat seperti cairan kimia. Ji-hwan jadi yakin bahwa pelaku pembunuhan Jung sama dengan pelaku pembakaran auditorium. Demi menangkap pelakunya, Ji-hwan berniat menunggu di saat tanggal 18 Oktober, di mana auditorium dibakar. Di auditorium itu, tiba-tiba muncul asap. Murid-murid yang ada di sana mulai lemas. Lalu, tiba-tiba lampu meledak. Api menjalar kemana-mana. Mereka semua berusaha keluar, tapi pintunya malah terkunci. Terlihat juga pelaku bermasker di sana. Semua orang panik. Ji-hwan segera datang dan membuka pintu yang terkunci. Di saat semua orang keluar,
Ji-hwan berusaha memadamkan api dan membantu siswa-siswa yang pingsan. Di masa depan, auditorium itu kembali seperti semula. Gun-woo mencoba mendekat. Waktu mereka berdua seakan terhubung. Ji-hwan menemukan masker yang digunakan pelaku. Ji-hwan lalu berpikir, dia lalu menyembunyikan cincin tunangannya di balik jam, meminta agar Gun-woo menyimpannya. Jika memang sejarah bisa diubah, mulai dari sanalah mereka akan bekerja sama. Gun-woo menelpon So-yeon untuk memberitahukan bahwa Ji-hwan berhasil menghentikan kebakaran itu. Rencananya, sesampainya So-yeon di Seoul, mereka akan makan berdua. Tapi terlihat sebuah mobil mengikuti So-yeon. Setelah itu, tidak ada kabar dari So-yeon. Gun-woo yang terbangun kaget mendengar berita kecelakaan. Dia mencoba datang ke TKP dan makin kaget melihat mobil milik So-yeon yang terperosok ke jurang. Dari black box mobil diketahui sebelumnya So-yeon ini diculik. Dari mobil pelaku terlihat gumpalan asap yang membuat So-yeon lemas. Anehnya, pelaku itu menggunakan masker yang sama dengan pelaku 32 tahun yang lalu. Sementara di masa lalu, Yun mengembalikan sabuk tangan milik Jung ke Ji-hwan. Ji-hwan ingat bahwa korban selanjutnya adalah Yun ini. Jadi, Ji-hwan mencoba untuk mengikuti Yun. Cuma perhatiannya teralihkan oleh seorang siswa yang dibully. Bingung, tapi akhirnya dia membantu siswa itu. Ternyata siswa itu adalah Kang. Kang dibully karena ayahnya dituduh pelaku pembunuhan. Cuma di sini Ji-hwan membantunya dan bilang bahwa ayahnya Kang cuma dijebak. Ji-hwan meminta ke siswa itu untuk menyebarkan berita bahwa ayahnya Kang bukanlah pelakunya. Kang terdiam bingung. Kenapa gurunya bisa bilang seperti itu? Ji-hwan berlari menuju ke ruang kimia. Di sanalah pembunuhan kedua terjadi. Dia bersembunyi di lemari agar bisa menyergap pelakunya. Yun lalu datang ke ruang kimia. Lagi-lagi asap muncul di sana. Bersama pelaku bermasker. Gun-woo meminta Ji-hwan untuk segera sadar. Ji-hwan terbangun dan segera memecahkan kaca agar asap itu keluar. Tapi dia terlambat karena Yun sudah dibunuh pelaku. Ji-hwan melempar pelaku dengan kaca. Pelaku mencoba kabur. Si pelaku bersembunyi yang malah diketahui pacarnya Kang. Mendengar suara teriakan, Ji-hwan kembali. Tapi di saat itu semua murid diminta untuk berkumpul di lapangan. Pelaku lalu membungkus pisau yang dia gunakan di dalam koran. Kepala sekolah menjelaskan bahwa mereka akan memasukkan barang-barang ke kapsul waktu. Nah, si pelaku ini cerdas. Dia memasukkan barang buktinya ke sana. Ji-hwan jadi kehilangan jejaknya. Siang harinya, Ji-hwan ditangkap polisi karena diduga jadi pelaku pembunuhan Yun. Apalagi ditemukan masker di meja kerjanya. Ji-hwan mencoba kabur. Untungnya, Kang datang dan membantunya. Di masa depan, Gun-woo melapor bahwa pelaku bermasker 32 tahun yang lalu serta pelaku yang menculik So-yeon itu orang yang berbeda. Cara dan modus mereka sangat berbeda. Si kapten terlihat kebingungan. Sementara di masa lalu, Ji-hwan cerita bahwa pembunuh Jung adalah orang yang sama dengan yang membunuh Yun. Ji-hwan lalu menyerahkan rekaman miliknya. Jika suatu saat dia gagal menangkap pelakunya, Kang diminta untuk melanjutkannya. Di masa depan, Kang diminta untuk menghentikan kematian So-yeon. Di masa depan, Lee menemukan petunjuk mobil pelaku, di mana ada kemungkinan di area inilah So-yeon berada. Gun-woo bergegas pergi ke sana, sementara So-yeon diberi makan oleh pelaku bermasker. Ketika ikatannya dilepas, So-yeon berusaha melawan dan kabur. Si pelaku terus mencoba mengejarnya. So-yeon sempat menghubungi Gun-woo. So-yeon bilang dia ada di dekat terowongan. Gun-woo terus membunyikan klaksonnya, tapi tiba-tiba So-yeon terjatuh. Si pelaku melepas maskernya. So-yeon kaget, dia seperti mengenali pelaku. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara klakson. Gun-woo tidak sadar bahwa So-yeon ada di belakangnya. Ketika dia berbalik, So-yeon malah tertabrak mobil yang menyalip Gun-woo. So-yeon tewas di tempat. Ji-hwan merasakan apa yang Gun-woo rasakan.
Sementara pacarnya Kang keluar dengan guru biologi. Pacarnya Kang di sini bilang dia ketakutan karena pernah berpapasan dengan pelaku pembunuhan Yun. Pacarnya Kang lalu melihat bekas luka di tangan gurunya. Di masa depan, Gunwo ingat waktu itu Soyeon menelponnya menggunakan HP korban. Jadi, dia meminta tolong ke Lee untuk membantunya menyelidiki nomor tersebut. Gunwo akhirnya dapat alamat pelaku yang bernama Kang. Dia pergi ke rumah Kang. Anehnya, di sebuah ruangan, dia menemukan banyak sekali artikel-artikel tentang pembunuhan 32 tahun yang lalu. Gunwo akhirnya sadar bahwa Kang yang dimaksud adalah murid dari Ji-hwan alias kaptennya sendiri. Kang sudah menikahi pacarnya. Tiba-tiba, foto istrinya menghilang. Gunwo kembali ke ruangan itu dan menemukan bekas file baru bahwa pacarnya Kang ini tewas dibunuh. Gunwo lalu menghubungi Kang. Dia tahu selama ini Kang mengincar pelaku bermasker untuk membersihkan nama ayahnya. Tapi kenapa sekarang dia malah berpura-pura jadi pelaku bermasker dan berbuat kejahatan? Kang mendekati Gunwo. Dia menunjukkan rekaman yang diberikan Ji-hwan. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah apa yang dialami Gunwo selama ini, ternyata kejadian itu benar-benar terjadi. 12 tahun yang lalu, kapsul waktu dibuka dan Kang berhasil menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh Yun. Saat dilakukan penyelidikan, istrinya Kang malah diculik. Pelaku meminta menukarkan pisau itu dengan keselamatan istrinya Kang. Tapi saat pelaku sudah mendapatkan pisaunya, dia malah membunuh istrinya Kang. Kang sempat menembak punggungnya. Sampai sekarang tidak jelas dia masih hidup atau sudah tewas. Dan sejak kejadian itu, si pelaku tidak pernah terlihat. Kang ingat tentang catatan yang diberikan Ji-hwan waktu itu. Jadi dia memutuskan untuk membuntuti Soyeon, berharap bertemu pelakunya. Tapi di otaknya muncul ide lain. Dia berpura-pura jadi pelaku bermasker agar Gunwo dendam dan kesedihan itu tersampaikan ke Ji-hwan di masanya. Dengan begitu, Ji-hwan akan berusaha keras mencari pelaku bermasker dan istrinya tidak akan tewas. Niatnya, dia cuma ingin menculik Soyeon lalu membebaskannya. Tapi Soyeon malah kabur dan tertabrak mobil. Gunwo kesal, masa lalu bukannya berubah baik, tapi justru makin kacau karena Kang menculik Soyeon. Justru istrinya dibunuh pelaku lebih awal, yaitu 32 tahun yang lalu bersama dengan Ji-hwan. Kang menantap Gunwo dan meminta ke Ji-hwan untuk membunuhnya saja di masa lalu. Dengan begitu, Soyeon akan tetap hidup. Polisi lalu datang ke sana. Kang memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Di masa lalu, Ji-hwan terbangun. Dia ingat permintaan Kang di masa depan untuk segera membunuhnya dan tidak pergi ke sekolah karena dia akan tewas di sana. Setelahnya, dia malah pergi ke sekolah di mana pacarnya Kang disekap di sana. Ji-hwan mendengar suara minta tolong, tapi begitu didekati ternyata cuma suara rekaman. Pintu terbuka, cairan gas lalu dilemparkan ke arah Ji-hwan. Ji-hwan menahan nafasnya. Ternyata dia juga sudah menyiapkan maskernya. Mereka lalu bertarung. Ji-hwan berhasil menarik masker si guru biologi. Si guru lalu memecahkan kaca. Mereka bertarung lagi. Ji-hwan menanyakan apa alasan si guru ini membunuh Jung. Guru biologi ini bilang dia sempat dimarahi Jung karena mengotak-atik alat di ruang kimianya untuk membuat sesuatu. Hal yang dimaksud adalah cairan gas itu. Guru ini kesal dan membunuh Jung. Kalau alasan dia membakar auditorium, sebenarnya dia ingin membunuh Yun. Karena di malam itu, dia berpikir Yun memergokinya. Si guru lalu menusuk Ji-hwan. Untungnya, Kang muda datang dan membantunya. Ji-hwan meminta Kang membawa pergi pacarnya. Ji-hwan mendorong si guru sampai dia terjatuh ke bawah. Kang berhasil menyelamatkan pacarnya. Dirasa aman, Ji-hwan pun keluar. Tapi tiba-tiba, dia ditusuk guru biologi. Si guru mencabut pisaunya dari perut Ji-hwan dan berusaha menyerang Kang.
Ji-hwan melemparkan air keras ke wajah guru biologi. Si guru berteriak kesakitan. Ji-hwan mencoba mengejarnya, tapi si guru malah makin beringas menyerang Ji-hwan. Ji-hwan ingat tentang berita petir yang akan menyambar di malam itu. Dia memborgol kaki si guru dan mengikatkannya ke tiang besi. Petir menyambar guru biologi sampai dia tewas. Di saat sekaratnya, Ji-hwan berpesan ke Kang untuk jangan merasa bersalah lagi. Lalu Ji-hwan menghembuskan nafas terakhirnya. Di masa depan, Gun-woo terbangun lagi. Dia menangisi kematian Ji-hwan. Siangnya, saat dia kembali ke kantor polisi, semua polisi melihatnya aneh. Dia lalu menemui kaptennya. Anehnya di sini, jabatan kapten diisi oleh Lee. Gun-woo semakin bingung. Apa masa depan berubah ke arah lebih buruk? Dia pergi ke sekolah Soyeon. Tiba-tiba, Soyeon menggandengnya. Gun-woo masih bingung, tapi perlahan dia tahu bahwa kini dia adalah guru musik di sekolah itu. Dia sangat senang bisa melihat Soyeon lagi. Lebih senang lagi ketika dia melihat Kang yang kini jadi guru BK di sana. Siang harinya, Gun-woo dan juga Soyeon pergi ke rumah yang dulu ingin ditinggali Ji-hwan dan juga Jung. Soyeon cerita, sepertinya dia dulu pernah melihat pemandangan ini entah di mana. Gun-woo jadi ingat perkataan Jung waktu itu, bahwa jika dia bereinkarnasi, dia ingin tetap berpenampilan seperti itu, agar di kehidupannya akan datang, Ji-hwan bisa mengenalinya. Ternyata, Gun-woo adalah reinkarnasi dari Ji-hwan. Dan Soyeon adalah reinkarnasi dari Jung. Di kehidupannya ini, akhirnya mereka bisa hidup bahagia. Dan film pun berakhir. Nah itu tadi alur cerita film Time Renegades. Kalau kalian suka tentang film-film kayak gini, coba ditonton film yang pernah aku bahas. Ceritanya hampir sama, terhubung ke masa lalu demi mengubah masa depan. Cuma lebih tragis saja alurnya. Linknya aku taruh di deskripsi. Nah seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejung.